welcome back to Bincang Getsi, bincang santai soal gender equality, disability, and social inclusions di podcast Polimarin. Podcast ini merupakan kerjasama antara Polimarin dengan ILO dan British Embassy Jakarta. Nah, untuk podcast kali ini, kita akan ngebahas soal kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum kita ngobrol soal podcast kita tentang kekerasan seksual, di sini kita sudah menghadirkan narasumber. Ada Mbak Nuraila Hawidah atau bisa disapa Mbak Yaya, dan ada juga Taruni Polimarin. Nanti mereka akan kenal langsung dengan kalian ya. Di sini saya Eci akan memandu acara sampai selesai nanti. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, sebelum kita kenalan lebih jauh lagi, saya mau share dulu cerita tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa tahun lalu, tahun 2019, telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen di salah satu perguruan tinggi negeri dan melibatkan banyak sekali korban di sana. Selain kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi negeri tersebut, ada juga kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap santrinya. Yang ini viral banget sampai divonis 10 tahun seumur hidup ya kalau nggak salah Mbak Yaya. Ya. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa perguruan tinggi sekarang ini dan kampus-kampus atau sekolah-sekolah masih menjadi tempat yang belum aman bagi perempuan. Kenapa? Karena praktek pelecehan seksual masih ada terjadi. Bahkan survei yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi menyebutkan bahwa pada tahun 2020, 77% dari dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Ini merupakan bukti nyata bahwa emang tempat atau perguruan tinggi kita ini atau di kampus-kampus masih belum aman buat teman-teman perempuan. Di sini kita udah hadir Mbak Yaya atau akrabnya Mbak Yaya ya, nama lengkapnya Mbak Nuraila Hawidah ya. Dan ini adalah Taruni dari Polimarin. Mbak Yaya mungkin bisa kenalan dulu sama teman-teman di sini. Ya, halo, saya Nuraila Hawidah, tapi biasa akrab dipanggil Yaya, dari LRCKJ HAM, Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia, sebuah organisasi yang bekerja bersama dengan kelompok perempuan miskin, marginal, dan rentan, termasuk perempuan korban kekerasan seksual. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Dan di sebelah saya ini ada Taruni dari Polimarin, Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Bisa kenalan dulu deh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwike Nur Intansari, bisa dipanggil Dwike. Saya mahasiswa semester 4 Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah cerita soal kasus yang terjadi di perguruan tinggi tentang pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswanya. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud dengan kekerasan atau pelecehan seksual itu Mbak? Ya, kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan seksual, dan pelecehan seksual ini adalah bagian dari kekerasan seksual ya, karena jenis dari kekerasan seksual ini banyak. Nah, kekerasan seksual sendiri itu tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada seksualitas ya, seksualitas atau organ-organ reproduksi terhadap seseorang ini adalah korbannya, dan dia akan berdampak kepada korbannya akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nah, pelecehan seksual ini adalah bagian dari kekerasan seksual. Nah, kalau pelecehan seksual sendiri itu tindakannya bisa berupa fisik atau non fisik dan mengarah kepada seksualitas atau organ reproduksi, dan tujuannya memang untuk merendahkan martabatnya sebagai manusia. Nah, pelecehan seksual ini bisa pelecehan seksual fisik atau pelecehan seksual non fisik. Nah, pelecehan seksual fisik itu artinya dia ada body contact ya, ada kontak fisik gitu. Misalnya kayak dicolek gitu ya, diraba-raba misalnya. Kalau yang pelecehan non fisik itu dia tidak ada kontak fisik.
seperti misalnya dikata-katai misalnya ya, atau dipanggil-panggil dengan bahasa yang menggunakan bahasa yang mengarah pada seksualitas, ataupun membuat korban ini nggak nyaman, atau siulan yang membuat korban ini nggak nyaman. Nah, itu bagian dari pelecehan seksual. Termasuk kayak catcalling gitu, termasuk pelecehan ya, Mbak? Iya, betul. Oke. Nah, kalau itu kan tadi contoh pelecehan yang terjadi. Nah, kalau dispesifikkan lagi, Mbak, di perguruan tinggi, itu kasus-kasus yang umumnya sering terjadi kayak gimana, Mbak? Ya, kalau menurut pemantauan LRSKJ HAM, juga dari beberapa kasus yang diadukan ke LRSKJ HAM, yang sering terjadi itu kasus pelecehan seksual. Itu misalnya tindakannya dengan dicium, kemudian ada yang disentuh, kemudian diraba-raba, dipeluk. Itu pelecehan seksual yang sering terjadi. Tapi di perguruan tinggi sebenarnya tidak hanya pelecehan seksual, bahkan sampai ke perkosaan itu juga terjadi gitu. Dan itu dilakukan oleh oknum-oknum dosen, dan korbannya kebanyakan mahasiswanya sendiri ya? Iya, betul. Banyak yang pelakunya dosen, korbannya mahasiswa, tetapi ada juga yang pelakunya mahasiswa juga. Jadi seniornya, misalnya di sebuah organisasi kemahasiswaan begitu, korbannya adik juniornya ya begitu. Nah, itu juga ada. Nah, ini menarik banget tadi dibahas tentang adanya senior dan adiknya. Nah, di sini ada Taruni Polimarin, dan di Polimarin sendiri juga ada senior dan junior juga ya. Kalau Dwike sendiri pernah nggak ngalamin pelecehan, kekerasan atau pelecehan seksual itu pernah ngalamin nggak? Sejauh saya ini Bu, saya belum pernah mengalami, karena di angkatan saya seniornya itu tidak masuk Bu, maksudnya hanya masuk beberapa saja. Jadi saya lebih mengetahui pelecehan seksual itu waktu SMA, SD, SMP itu Bu. Kalau di perguruan tinggi khususnya Polimarin belum pernah. Oh, belum pernah ya? Kalau di Polimarin kamu tinggalnya di asrama kan ya? Siap ya, benar. Iya, jadi mungkin karena tinggal di asrama jadi kontak dengan senior pun terbatasi juga ya? Iya Bu. Kamu pernah melihat itu nggak, teman dilecehkan atau mungkin saudara gitu, pernah nggak? Atau cerita tentang pelecehan seksual gitu? Pernah Bu. Karena itu kasusnya di waktu saya SMP dan SMA, itu teman saya banyak yang dilecehkan. Contoh kecilnya itu seperti dikirimin video atau dimintain pap foto gitu Bu. Cuma lemahnya itu teman saya itu tidak berani kayak speak up gitu Bu, tidak berani melapor. Akhirnya cuma dipendam sendiri dan stres gitu Bu. Oke, jadi dia kirim videonya kayak gimana itu? Siap. Sampai stres gitu ya, berarti mengganggu banget ya? Iya Bu, misal mohon maaf seperti dikirim video outfit laki-laki seperti itu, terus dimintain dan diancam kalau tidak dikasih bakal diapain gitu Bu. Itu sudah termasuk sampai ke ancaman juga ya Mbak Yaya, jadi memang sudah suatu hal yang sangat mengganggu sekali gitu. Ini penyebabnya apa ya Mbak? Masih ada tindakan pelecehan seksual di perguruan tinggi gitu Mbak, dari sisi dosen atau akademisi, kemudian karyawan juga dan mahasiswa. Kalau dosen akademisi kan yang notabene berpendidikan ya, tahu lah kalau yang namanya pelecehan seksual bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, tapi masih terjadi. Kira-kira penyebabnya apa ya Mbak Yaya? Iya, adanya kekerasan seksual itu kan ada perbedaan relasi kuasa ya, antara pelaku dengan korban. Dan ada keinginan dari pelaku ini agar bisa mendominasi gitu ya, mendominasi dari korban ini, dan menganggap bahwa korban ini nggak berani atau pasti takut gitu ya, sehingga pelaku itu bebas melakukan apapun gitu ya, termasuk yang berhubungan dengan kekerasan seksual tadi. Jadi bagaimana pelaku itu bisa menggunakan kekuasaannya untuk memaksa ataupun meminta korban melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan seksualitas, dan itu membuat korban tidak nyaman, dan pasti korban sulit untuk menolak gitu ya. Karena punya kekuasaan, dia dosen, dia punya kekuasaan lebih ya terhadap mahasiswanya, itu akhirnya ya semena-mena ya gitu ya. Nah, tadi Mbak ya udah cerita kalau adanya penyalahgunaan wewenang sehingga terjadilah pelecehan seksual itu ya. Saya sebenarnya punya cerita juga Mbak.
saya sendiri pernah merasa dilecehkan. Sebenarnya bukan pelecehan fisik secara dicolek atau enggak, tapi kayak manggil-manggil gitu, catcalling gitu. Ini sebenarnya tuh bikin suatu hal yang nggak nyaman gitu. Saya merasa dilecehkan. Saya nggak tahu sih penyebabnya dia apa sih, Mbak. Itu kan kalau tadi pelecehan wewenang ya. Kalau sekadar catcalling gitu, itu yang dilakukan oleh teman kantor gitu. Satu, dia karyawan, saya dosen. Nah itu apa yang menyebabkan dia itu kok mau melakukan catcalling ke saya gitu, Mbak? Penyebabnya tuh apa ya kayak gitu ya? Jadi ada apa ya? Ada tujuan ya, ada tujuan orang itu atau pelaku atau orang yang melakukan catcalling atau pelecehan seksual itu ada tujuan merendahkan sebenarnya. Jadi merendahkan, melecehkan sehingga itu membuat korban itu tidak nyaman gitu. Maka sebenarnya pelecehan seksual itu bisa dibilang termasuk yang delik aduan ya. Artinya ketika korban itu merasa bahwa itu biasa saja, membuat korban itu ya biasa saja, nggak merasa nyaman begitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai membuat korban itu tidak nyaman ya, merasa terganggu, merasa dilecehkan, merasa direndahkan, nah itu termasuk pelecehan seksual. Iya, oke, kalau menurut kamu Dwika sebagai mahasiswa, salah satu tujuan kenapa teman-teman itu ada yang mengirimkan teks yang tidak senonoh atau melakukan tindakan pelecehan itu kenapa ya? Nah, yang pertama mungkin berawal dari iseng ya Bu, kayak iseng terus goda-goda gitu. Yang kedua, mereka tuh ingin melampiaskan hasratnya, cuma tidak mendapat kebebasan dari orang tersebut Bu. Jadi ya iseng-iseng aja gitu Bu. Cuma iseng-iseng Iya. aja ya? Ya terus kan kalau ditanggepin seumpama yang korbannya itu sampai benar mengasih gitu Bu, ngasih video atau foto pap gitu kan, yang pihak laki-laki itu pasti seneng kan gitu Bu, kayak terpuaskan gitu lewat video atau foto gitu Bu. Jadi awal mulanya iseng ya, tapi malah sebenarnya itu merugikan orang lain gitu kan. Orang yang iseng ini sebenarnya itu dia kenapa ya? Apakah dia kurang edukasi kah atau apa gitu yang menyebabkannya? Gimana Mbak Yaya itu, Mbak? Ya, termasuk yang menyebabkan banyaknya kekerasan seksual itu juga termasuk pandangan masyarakat ya, budaya pandangan mengenai kekerasan seksual, bahwa tindakan yang dilakukan itu wajar, artinya menormalisasi kekerasan seksual ya, pelecehan seksual. Itu kan sekedar bercanda misalnya, itu kan iseng. Nah, hal-hal yang sebenarnya dibilang bahwa normal, wajar, kenapa diperbesar? Nah, itu kan yang kemudian membuat semakin banyak terjadi ya kekerasan seksual. Artinya memang perlu edukasi di sini, edukasi untuk masyarakat, memperkenalkan ataupun memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual gitu. Termasuk dari pihak kampus pun juga harus mensosialisasikan tentang apa itu kekerasan seksual. Saya sendiri juga masih belum yakin sih bahwa teman-teman yang nonton sini juga mungkin belum tahu betul apa itu pelecehan seksual kan. Karena kadang kita tuh nganggap kayak gitu bercandaan, nggak ngerasa dia melecehkan, tapi di sisi lain yang jadi korban itu suatu tindakan pelecehan. Dan apakah ini ada kaitannya dengan ini seperti concern gitu, concern atau hubungan persetujuan antara dua pelaku dan korban. Ketika korban merasa tidak setuju, maka ini disebut pelecehan. Tapi kalau misalkan dia setuju, apakah ini disebut bukan pelecehan, Mbak, atau bagaimana? Ya, sebenarnya konsen atau persetujuan ini kan kunci ya, maksudnya kata kunci di kekerasan seksual itu. Nah, ketika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban memang itu korban itu tidak menghendaki atau korban tidak menyetujui gitu ya. Persetujuan di sini sebenarnya persetujuan yang sesungguhnya, dalam arti persetujuan yang diberikan secara sadar. Dia sadar akan hal yang disetujui ini, kemudian dia juga sadar dengan resiko gitu ya. Ini yang disebut persetujuan yang sesungguhnya. Kadang-kadang yang terjadi adalah korban memberikan persetujuan, tetapi itu bukan persetujuan yang sesungguhnya.
ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada rasa nggak enak Iya. karena misalnya atasannya, Iya. karena dosennya akhirnya menyetujui karena ada misalnya khawatir kalau nggak lulus misalnya, kalau nilainya jelek misalnya. Nah itu kan bukan persetujuan yang sesungguhnya. Oke, jadi emang ini suatu hal yang sangat tricky banget ya, tapi ya emang seperti itu. Untuk kondisi yang sekarang ini di perguruan tinggi di Indonesia itu gimana Mbak perkembangan kasus pelecehan seksual itu? Apakah perguruan tinggi sudah mulai aware atau mungkin adakah kebijakan-kebijakan khusus yang telah diterapkan oleh perguruan tinggi untuk mengurangi terjadinya pelecehan seksual itu, Mbak? Iya, kalau menurut pandangan kami memang sejauh ini itu sudah mulai banyak ya kampus-kampus perguruan tinggi yang mulai aware terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Khususnya nih pasca Permendikbud Ristek nomor 30 ya, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Ini semakin banyak kampus-kampus yang melakukan diskusi-diskusi, edukasi terhadap publik, edukasi terhadap kampusnya, mahasiswa, dosen, karyawan tentang zero tolerance ya, terhadap kekerasan seksual. Dalam beberapa waktu memang LRCKJM dilibatkan ya oleh beberapa kampus di Jawa Tengah gitu ya. Dulu sebelum ada Permendikbud Ristek itu sudah ada beberapa kampus yang mengeluarkan kebijakan berupa peraturan rektor. Nah kemudian informasinya juga ada beberapa kampus yang akan gitu ya, akan mengeluarkan kebijakan. Nah terus pasca adanya Permendikbud Ristek ini semakin banyak nih yang mengeluarkan kebijakan berupa peraturan rektor ya untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Mulai melakukan diskusi-diskusi, bahkan yang terakhir itu ada sebuah kampus swasta ya yang melakukan bimbingan ataupun edukasi ya untuk seluruh warga kampus, dari mulai pegawai, dosen, karyawan, bahkan sampai satpam. Itu pembinaan, namanya pembinaan ya, pembinaan tentang zero tolerance terhadap kekerasan seksual gitu. Jadi memang harus diedukasi dari segala sisi ya, supaya kekerasan seksual ini tidak terjadi di perguruan tinggi ya. Kalau Taruni Dwike, kamu kuliah di Polimarin, pernah ini nggak mendapatkan edukasi tentang pelecehan seksual nggak di kampus? Siap, dulu pernah ada Bu, waktu pendidikan dasar itu udah dijelaskan bagaimana tidak menghargai wanita. Terus di asrama kami juga diberi edukasi oleh pembina taruna atau Pak Bintar, itu harus seperti mendahulukan mendahulukan taruni. Terus seperti ketika ada taruna yang kayak sweet gitu tidak diperbolehkan Bu, karena hal itu ya termasuk pelecehan seksual kan Bu. Terus dari kami juga diajarkan untuk, meskipun pakaiannya serba ketat Bu, itu dari kami juga diajarkan bagaimana tata cara berjalan, terus menjaga diri, menjaga wibawanya sendiri agar tidak mengundang mengundang kejailan gitu. Siap ya, dari para taruna. Oke, tadi dilarang buat sweet ke taruni ya, tapi pernah ada nggak yang sweet gitu? Siap, pernah ada Bu. Terus ditegur sama Pak Bintar, itu tidak boleh. Yang negur Pak Bintarnya. Kalau taruninya ada merasa kayak lapor gitu, atau mungkin tindakan apa sih yang kamu lakukan kalau disiut-siutin gitu loh, maksudnya ada nggak? Pernah terjadi kayak disiut-siutin gitu, terus lapor kepada pembina taruna, dibilang ya, terus yang taruna itu ditindak Bu, jadi tidak boleh gitu. Berarti memang kalau di Polimarin sudah ada aturannya, memang sudah tertata gitu ya, ketika ada yang melakukan tindakan pelecehan gitu langsung lapornya ke Pak Bintar ya? Siap. Pak Bintar ini tugasnya apa ya kalau di Polimarin ya? Kalau Pak Bintar sendiri tugasnya yang pertama jelas membina taruna dan taruni Bu. Terus mengarahkan dalam kegiatan seperti pengambil apel, makan, terus mengabsen, terus membimbing kegiatan-kegiatan di asrama seperti itu. Nah,
Ini agak menarik sih Mbak Yaya ya. Di sini di Polimarin kan ada taruna dan taruni, cewek dan cowok. Tapi untuk asramanya kan dipisah juga ya, taruna cowok dan cewek. Tapi di sini ada satu Pak Bintar aja, laki-laki aja. Kamu merasa nyaman dengan itu nggak? Apa mungkin butuh Pak Bintar versi perempuan gitu? Atau cukup Pak Bintar laki-laki aja tapi ketika kamu lagi baris atau gimana nanti apakah kamu merasa nyaman dengan itu? Sebenarnya kalau dibilang butuh atau tidak, jelas butuh ya Bu. Soalnya dari kami taruni pasti ada yang beberapa yang merasa tidak nyaman kalau diurus dengan Pak Bintar laki-laki. Tapi Pak Bintar di sini perannya itu sangat seperti ayah gitu Bu. Jadi mereka itu sangat menghargai taruni, terus kayak ini Bu. Apa sih, kayak ngomong gitu? Ya, benar, kayak menganggap seperti anaknya sendiri Bu. Oh ya, Jadi itu. Jadi taruni itu merasa nyaman, dan meskipun tidak ada Bintar taruni itu ya nyaman aja gitu Bu dengan Bintar yang laki-laki seperti itu. jadi merasa nyaman dan Jadi dilindungi ya. iya, Bu. Oke, baik. Nah, tadi kan sebenarnya ada tindakan pelecehan sedikit ya Mbak Yaya, seperti tadi mensiuli itu kan ya. Nah, di lingkungan pendidikan sendiri Mbak, di perguruan tinggi khususnya, gimana sih penanganan pelecehan seksual yang seharusnya diambil oleh institusi perguruan tinggi itu Mbak? Ya, untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi, yang pertama memang harus ada pengaduan ya. Artinya harus ada entah sebuah lembaga atau pusat begitu yang dia bertugas untuk menerima pengaduan kasus kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual. Kemudian juga harus ada konseling, terserah nanti apakah mau bentuknya kelembagaan sendiri atau seperti apa ya gitu. Jadi pengaduan, kemudian konseling. Konseling ini sebenarnya satu untuk menggali kronologi peristiwa kekerasan seksual itu. Termasuk ini juga konseling ini juga berfungsi untuk menguatkan. Dan kemudian dalam proses konseling ini korban bisa mengambil keputusan apa yang mau diambil dari tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Nah kemudian setelah itu kalau sudah ada misalnya keputusan, nanti tinggal misalnya apakah itu dirujuk ke lembaga-lembaga sosial misalnya yang di luar kampus atau misalnya di dalam kampus gitu ya. Terus kemudian kebutuhan untuk layanan medis. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual yang khususnya yang mengarah kepada fisik, nah itu kadang-kadang kan memang butuh intervensi medis. Nah itu perlu ada layanan medis. Nah ini apakah misalnya dari kampus sendiri atau misalnya rujukan dengan rumah sakit dari luar misalnya. Nah kemudian selain itu layanan bantuan hukum ya. Jadi bagaimana ketika misalnya nanti korban itu memilih untuk proses hukum, artinya korban ini harus ada yang mendampingi gitu. Kemudian dalam seluruh prosesnya maka harus ada pendamping. Memang dari ada tenaga khusus yang bisa mendampingi dari mulai proses awal pengaduan sampai di proses akhir gitu. Nah selain itu untuk intervensi psikis juga perlu dilakukan ya, karena mungkin ada tekanan-tekanan psikologis yang diterima oleh korban, dampak-dampak psikologis. Nah itu juga perlu ada intervensi psikologis. Apakah nanti dari kampus atau dari luar kampus rujukan dengan psikolog atau psikiatri misalnya itu. Kemudian yang penting juga adalah peer counselor. Peer counselor ini sangat bermanfaat misalnya ketika korbannya itu adalah mahasiswa. Nah, peer counselor ini adalah kelompok-kelompok peer counselor yang dia juga mahasiswa. Seringkali itu kan ketika korbannya mahasiswa, untuk mengadu ke dosennya itu kadang-kadang ada nggak enak gitu ya. Tapi kalau ada peer counselor ini sangat membantu gitu, sehingga teman-teman mahasiswa, teman-teman korban yang dari mahasiswa ini dia lebih nyaman karena ini sesama mahasiswa. Nah artinya semua yang dipersiapkan, tenaganya juga harus dipersiapkan ya, soal peningkatan kapasitas, bagaimana menjadi pendamping,
yang prinsip-prinsipnya harus diperkuat ya. Artinya tidak boleh menyakiti korban, tidak boleh mengulik soal latar belakang korban yang kemudian membuat korban itu tidak nyaman gitu. Artinya prinsip-prinsip di dalam pendampingan korban ini harus diperkuat begitu. Ketika misalnya harus ada lembaga-lembaga yang fokus untuk memberikan penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Nah, tadi ada yang menarik tentang peer counselor ya Mbak. Ini tuh nanti teknisnya tuh kalau di lapangan kayak gimana sih Mbak? Apakah dijadwalkan rutin untuk ngobrol, apakah harus ada terlapor dulu, ada korban yang melapor baru diadakan peer counselor gitu? Ya, untuk prosesnya itu sebenarnya bisa begini. Dari mulai anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki kepedulian dan concern terhadap isu ini ya, misalnya taruhlah misalnya 5 orang atau 10 orang gitu ya, yang memang benar-benar memiliki komitmen dan kepedulian. Nah kemudian contoh misalnya 10 orang ini atau satu kelompok ini kemudian melakukan diskusi-diskusi, diperkuat kapasitasnya soal apa itu kekerasan terhadap perempuan, apa itu kekerasan seksual, kemudian bagaimana penanganannya, prinsip pendampingannya seperti apa, dan itu sudah diperkuat. Nah kemudian tinggal nanti dari peer counselor ini kan bisa misalnya menerima pengaduan langsung, atau dia juga bisa menjadi rujukan tadi, misalnya ada sebuah lembaga yang di kampus untuk menerima pengaduan, kemudian ketika ini korbannya mahasiswa, kemudian bisa diarahkan ke peer counselor ini. Nah terus teknis konselingnya seperti apa, nah itu nanti bisa didiskusikan dengan korban. Artinya korban itu nyamannya seperti apa, itu bisa didiskusikan. Kadang-kadang bisa misalnya nyamannya dengan satu orang saja untuk ngobrol sendiri misalnya. Dan nanti kalau misalnya ternyata kasus yang terungkap itu banyak, nah bisa juga dibuat misalnya semacam support group atau kelompok dukungan gitu ya. Korban-korban ini misalnya sampai 5 atau 10 gitu curhat gitu ya, saling curhat, menjadi konseling kelompok yang saling memberikan dukungan, saling memberikan kekuatan gitu. Nah iya bener banget, itu jadi solusi ya sebenarnya. Dan ada sedikit kendala lagi sih Mbak, sedikit hambatan mungkin ya. Kadang ya tadi itu kayak malu untuk lapor, malu untuk cerita. Dan sebenarnya itu gimana ya caranya supaya kita sendiri sebagai korban itu atau mungkin calon korban akhirnya untuk tidak takut melaporkan atau tidak takut untuk curhat ke teman. Kadang kan takut aibnya kebuka atau bagaimana kan, gimana ya untuk membangkitkan supaya dia itu sadar kalau sebenarnya ini bukan aib yang harus ditakuti gitu, tapi ini satu masalah yang harus diselesaikan. Itu gimana Mbak caranya Mbak? Iya, jadi masalah ini memang tidak hanya masalahnya korban saja gitu ya, tetapi memang ini harus diatasi dari berbagai pihak, dari berbagai arah gitu. Artinya misalnya di level kebijakan, sebenarnya juga tanggung jawab negara ya, di level kebijakan negara memang harus ada kebijakan yang menghapuskan kekerasan seksual. Artinya dari mulai pencegahan, edukasi sampai kepada penanganan, kemudian pemulihan terhadap korban. Di level kampus juga begitu. Jadi semakin banyak edukasi terhadap masyarakat, terhadap warga kampus gitu ya. Artinya ini semakin banyak nanti masyarakat kampus yang sadar, tahu, paham terhadap apa itu kekerasan terhadap perempuan, apa itu kekerasan seksual, apa itu pelecehan seksual, sehingga hal-hal yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual ini itu tidak boleh dilakukan gitu. Nah, selain itu juga itu dari sisi pencegahan, dari sisi penanganan. Ketika sudah ada korban, artinya ini harus ada respon, harus ada penanganan, harus ditangani gitu. Yang menjadi ketakutan, kekhawatiran korban nggak berani lapor itu juga karena ketika nanti aku lapor nanti jangan-jangan ya cuma terungkap aja, nggak ada penanganan, atau nanti nasib kayak gimana, diketahui banyak orang, dianggap aibnya tersebar dan sebagainya, lalu masa depanku kayak gimana, nggak ada jaminan. Nah itu yang dialami oleh korban, sehingga korban kekerasan seksual ini, khususnya kekerasan seksual itu memang ada kekhawatiran yang sangat luar biasa ketika lapor. Jangankan lapor, misalnya cerita dengan teman dekat saja itu sudah luar biasa. Itu perjuangan yang luar biasa ketika sudah mau melapor. Gitu. Saya paham karena pernah ngalamin juga gitu kan. Sebenarnya waktu itu pengalaman sharing sedikit ya. Waktu itu aku kuliah di UNES tuh nonton konser inaugurasi waktu itu
kita lagi nonton rame-rame, cuman nggak tahu tiba-tiba ada temen dari belakang cium pipi, kaget. Terus aku bingung juga nih, refleksnya tuh juga bingung juga itu, mau gimana, mau marah juga gimana juga, jadi serba bingung gitu. Terus cuman diem aja. Akhirnya saya itu pergi gitu kan, cuman waktu itu karena menganggap teman dan bukan suatu hal yang saya anggap kayak terlalu membahayakan banget, jadi ya udahlah gitu. Akhirnya juga ya udahlah gitu, karena nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Nah, kalau Dwika pernah nggak melihat, kan pernah melihat teman yang ini ya dilecehkan seperti itu. Kalau dari Dwika tadi juga cerita gitu kan, di kampus ada yang disuit-suitin, padahal pakai baju juga udah rapi begini, kenapa masih disuit-suitin loh? Kira-kira harus kayak gimana lagi ya supaya tidak menjadi apa ya namanya ya, jadi bahan sih mbak namanya, tidak dilecehkan itu. Penanganan seperti apa sih yang harus dilakukan itu? Karena korban itu bukan yang terus disalahkan gitu kan, seringnya kan pada ngomong kamu sih pakai bajunya kayak begitu, kamu sih kayak begini ya cewek ya gitu. Padahal kan secara cewek bajunya udah betul tapi masih aja jadiin korban. Nah sebenarnya yang salah kan bukan melulu korbannya ya, tapi pihak lain. Bisa kasih tahu saran gitu, penanganannya gimana? Menurut saya kalau di sweet-sweetin itu ini ya Bu, bukan, ya memang benar bukan salah dari pihak korbannya ya, karena saya sendiri tuh ya sudah pakaian sudah berusaha rapi, sudah sebagaimana mestinya, tapi tetap saja gitu ya Bu. Kalau menurut saya ya dengan ditindak itu Bu, jadi mereka tuh kayak ada efek jerah gitu Bu, kan tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Jadi Itu. iya, oke. Jadi ada penindakan atas tindakan pelecehan yang dilakukan ya, supaya ada efek jerah. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan jadinya jadi semena-mena, seenaknya nanti diulangi lagi dan lagi. Nah, Mbak Yaya, terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan yang terjadi di perguruan tinggi ini, sebenarnya peran yang harus dilakukan oleh pemerintah itu apa sih Mbak? Ya, yang harus dilakukan adalah yang pertama memang melakukan pencegahan ya, pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Pencegahan itu artinya dia tidak hanya dari satu bidang saja atau tidak hanya dari satu pendekatan saja, misalnya diskusi, sosialisasi, tidak hanya itu. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan dari berbagai arah, pendidikan publik, sosialisasi, ya, tetapi juga bagaimana memastikan ruang-ruang publik yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual. Ruang publik ini termasuk juga ruang-ruang digital, karena sekarang sistemnya banyak yang online dan itu kasus-kasus kekerasan seksual yang berbasis online juga sekarang juga sudah banyak. Kemudian selain itu juga dari sisi-sisi yang lain, misalnya dari ketenagakerjaan, kemudian bagaimana memastikan ruang-ruang kerja, termasuk kebijakan di perusahaan itu juga harus membuat suasana kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dari sisi tata ruang, lingkungan itu juga harus bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kemudian yang harus dilakukan juga penanganan. Ketika sudah ada korban, artinya harus direspon, harus mendapatkan penanganan. Kemudian pemenuhan hak-hak korban ini harus dipenuhi oleh negara. Kemudian pemulihan terhadap korban. Artinya seseorang yang sudah menjadi korban, dia harus betul-betul dipulihkan secara fisik, secara psikis, secara sosial, politik gitu ya. Artinya dia bisa berfungsi kembali, betul-betul pulih fisiknya, psikisnya, tidak ada trauma lagi. Kemudian secara sosial dia bisa beraktivitas secara sosial lagi, tidak ada yang misalnya menstigma, tidak ada yang mencemooh atau menjelek-jelekkan misalnya, dia bisa diterima kembali di masyarakat, termasuk juga kalau misalnya mahasiswa atau anak-anak dia bisa sekolah kembali, mendapatkan hak atas pendidikannya kembali. Kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan hak-hak politiknya ya, misalnya dipilih dan memilih, artinya dia bisa menjalankan kembali haknya sebagai warga negara. Nah, itu harus dipenuhi. Maka
Saat ini yang dilakukan oleh teman-teman yaitu untuk advokasi RU tindak pidana kekerasan seksual, karena memang pada faktanya di dalam penghapusan kekerasan seksual masih banyak hambatan ya, sehingga memang perlu ada kebijakan khusus, undang-undang khusus yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan seksual, dan dia bisa memuat substansi dari mulai pencegahan sampai kepada pemulihan korban kekerasan seksual. Oke, dari sesi pemerintah seperti itu ya Mbak. Dan sekarang udah ada peraturan Permendikbud nomor 30 yang mengharuskan perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS ya. Nah, gimana sih Mbak Yaya supaya Satgas PPKS ini bisa terimplementasi dengan baik? Kira-kira seperti apa gitu? Oke, jadi dari mulai perencanaannya harus betul-betul pembentukannya memang dipersiapkan dengan matang ya. Artinya misalnya Satgasnya itu nanti terdiri dari siapa saja, kemudian peningkatan kapasitas pembekalannya itu nanti seperti apa, harus betul-betul dipastikan ini orang-orang memang punya komitmen dan kepedulian gitu ya terhadap penghapusan kekerasan seksual. Kemudian dia harus dikuatkan dari sisi ya pengetahuannya, kemudian soal keberpihakannya ya terhadap korban, keberpihakannya terhadap perempuan gitu, tidak menstigma, tidak menjelek-jelekkan ataupun tidak menyalahkan korban pada saat pendampingan, itu harus dipersiapkan. Nah kemudian ya termasuk juga menyiapkan nanti layanan-layanannya nanti mau seperti apa, rujukannya kemana saja gitu. Terus penting juga untuk membangun jejaring ya dengan lembaga-lembaga yang di luar kampus ini, agar Satgas ini juga nanti mendapatkan informasi, kemudian pengetahuan, pengalaman dari jejaring yang di luar kampus yang memiliki pengalaman terhadap penanganan kemudian pencegahan kasus-kasus kekerasan seksual. Nah selain itu perlu monitoring ya, perlu monitoring dari pelaksanaan ataupun kerja-kerja dari Satgas kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya nih ya, kita kembali ke Dwike. Kemudian kira-kira sebagai taruni di Polimaring ini, kira-kira apa yang kamu lakukan supaya di Polimaring ini tetap aman, nyaman, dan terbebas dari kasus pelecehan seksual? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Menurut saya kalau dari pribadinya sendiri tuh yang pasti jaga penampilan ya Bu, jaga penampilan, jaga sikap, harus bersikap selayaknya taruni yang sopan dan yang tidak mengundang ini loh Bu, mengundang kayak laki-laki tuh kayak nafsu gitu Bu. Jadi harus dari pakaiannya harus rapi, cara jalan tuh tidak boleh yang berlenggak-lenggok. Pasti kalau berlenggak-lenggok pasti ini kan Bu, mengundang kayak taruna itu buat sweet gitu. Saya seperti itu dari pribadi tarunnya sendiri Bu. Jadi dari pribadi tarunnya sendiri Siap, ya. ya. Kalau misalkan kamu lihat temen yang dia merasa dilecehkan gitu, kira-kira kamu akan melakukan apa? Siap. Kalau dari taruni-taruni sendiri ini ya Bu, berjiwa korsa. Jadi semisal ada taruni yang dilecehkan, semisal mohon maaf ini kamu kayak tepos gitu, pantatnya tepos atau boobsnya besar gitu, dari taruni sendiri tuh pasti tidak ada yang tidak terima Bu. Jadi kalau semisal langsung membalas perkataan taruna, kamu lu gini mulut kamu gini, padahal kita seangkatan, harusnya saling menjaga. Taruna dan taruni itu menjaga, bukan malah melecehkan atau mengolok-olok seperti itu Bu. Berarti memang ada saling menjaga satu sama lain dan saling mengingatkan satu sama lainnya bahwa pentingnya tidak melecehkan atau tidak melakukan tindak kekerasan terhadap temannya gitu ya. Saling menghargai juga. Saling menghargai juga ya gitu kan. Ya, nah. Oke. Ini yang terakhir nih ya, kita mau tanya soal harapan. Harapan Mbak Yaya terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi itu bagaimana Mbak? Iya, harapan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual memang ya harapannya kasus-kasus yang ada itu teman-teman korban itu bisa semakin kuat dan berani untuk mengungkap atau melaporkan kasusnya ya.
agar bisa ditangani, agar bisa ada intervensi ketika terjadi sesuatu yang menyasar kepada fisik maupun psikis ya, psikologis itu agar segera ditangani begitu. Karena kita nggak tahu kemudian dampak ke depan seperti apa, sehingga harapannya teman-teman korban yang memang belum berani speak up ini harapannya bisa semakin kuat. Karena semakin banyak teman-teman dari kampus yang semakin sadar terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, sehingga teman-teman banyak berani lapor. Nah, ketika sudah banyak yang berani lapor, artinya harus segera ada respon dari kampus gitu ya, dari perguruan tinggi, tidak hanya dari perguruan tinggi ya, dari pemerintah juga harus merespon terhadap kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya, dengan berbagai kebijakan, dengan berbagai cara untuk menghapuskan kekerasan seksual. Nah, kemudian selain itu soal pendidikan nih juga artinya tidak hanya perempuan saja yang dididik soal cara berpakaian ya, tetapi laki-laki juga harus dididik bagaimana cara berbuat, bagaimana cara bertindak agar tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Jadi jangan hanya perempuan saja yang dididik untuk menjadi misalnya sopan atau menjaga pakaian dan sebagainya, tetapi laki-laki juga harus dididik agar tidak melakukan kekerasan seksual gitu. Karena faktanya memang kasus-kasus kekerasan seksual itu banyak tidak melihat pakaian korban. Dari kasus yang ditangani oleh LRC KJHAM itu banyak beragam pakaian yang dipakai oleh korban. Jadi tidak melulu kemudian pakaiannya seksi atau mini gitu ya. Itu tidak, berjilbab itu banyak yang bahkan anak kecil, lansia itu ya. Artinya semuanya itu bisa menjadi korban gitu. Sehingga harapannya kasus kekerasan seksual ini bisa dihapuskan ya. Kemudian yang saat ini memang sedang diadvokasi bersama-sama, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini betul-betul bisa disahkan segera dan substansinya itu betul-betul bisa mencegah, kemudian memberikan penanganan ke korban dan bisa memulihkan korban. Jadi itu RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pro terhadap korban kekerasan seksual. Karena ini situasinya sudah sangat darurat. Jadi mau nggak mau negara harus segera respon, harus segera bertindak untuk mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, kalau dari sisi perguruan tinggi, Mbak, apakah menurut Mbak Yaya itu perlu adanya memasukkan pendidikan seksual ke dalam kurikulum kah gitu, Mbak? Iya betul, termasuk juga ini di pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, termasuk juga bagaimana kurikulumnya itu juga memuat soal bagaimana memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu termasuk juga bagaimana menghormati sesamanya, tidak melakukan kekerasan seksual, tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian maka di sini studi gender juga penting ya, masuk di dalam kurikulum. Kemudian termasuk tata ruang itu juga bagaimana kampus itu bisa memfasilitasi atau mewujudkan tata ruang yang aman dan bebas ya terhadap bebas dari kekerasan seksual. Kemudian termasuk juga memastikan seluruh tenaga pendidik, dosen, karyawan dia terpapar atau dia paham, mendapatkan pengetahuan soal kekerasan seksual. Jadi memang harus dilakukan secara menyeluruh dari semua aspek. Semua aspek harus kena terpapar ya, Mbak ya. Terakhir nih, Mbak, closing statement sebelum kita tutup acara hari ini dari Mbak Yaya. Ya, saya apresiasi ya untuk Polimarin yang sudah menyelenggarakan podcast ini. Jadi memang ini adalah satu hal yang bisa dilakukan, dan saya kira banyak kampus, tidak hanya kampus sebenarnya, individu juga bisa membuat konten-konten positif ya, yang isinya adalah mengedukasi publik. Apalagi sekarang ruang-ruang digital itu sudah semakin terbuka lebar,
dan kita sebenarnya sangat berpotensi untuk mengedukasi publik dengan konten-konten kita, tidak hanya bikin video ini, tapi dengan pesan, dengan foto yang kita share itu juga bisa mengedukasi publik gitu ya. Nah, harapannya memang aksi-aksi ini bisa terus menginspirasi, kemudian teman-teman yang lain yang menonton juga bisa memulai aksi dari sekarang, memenuhi konten-konten sosial media kita dengan konten yang mengedukasi publik dan konten-konten yang anti kekerasan seksual dan memanusiakan manusia. Dan dari Dwike, closing statement. Kalau dari saya sendiri Bu, intinya harus berani dulu ya Bu, harus berani ngomong, pasti ada tindakan. Ya meskipun kadang ada yang tidak digubris ya Bu, semisal pelecehannya itu kayak ih cuma diginiin doang, kok lapor-lapor sih, tapi yang penting kita berani dulu Bu, nanti pasti ada tindakan dari atas, dari Pak Bintar atau dosen atau yang atasan yang lain Bu, seperti itu. Oke, terima kasih. Hari ini sudah cukup seru banget ya kita ngobrol soal kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, dan sudah cukup capek juga sih ya ngobrol banyak. Jadi cukup sekian ya untuk acara hari ini. Oke, berakhir sudah acara hari ini. Kita udah ngobrol banyak banget tentang pelecehan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya terhadap teman perempuan. Nah, sebelum kita akhiri pada podcast hari ini, saya mau ngasih closing statement. Perempuan itu manusia, punya hak untuk hidup. Jadi, manusiakan manusia. Oke, akhir kata, see you when I see you. Bye-bye.